Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ialah tentang penciptaan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki dan tidak memberikannya kepada yang tidak Dia kehendaki. Di dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahibu liman yasha inasa wa yahibu liman yasha dzukura. Dia memberikan keturunan laki perempuan kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki, dan Dia memberikan keturunan laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dia menjadikan mandul kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Maka anak adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama anak yang soleh adalah nikmatul uzma, nikmat yang paling besar. Oleh karenanya orang tua, khususnya para ayah, bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab terhadap anaknya yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada pepatah Arab mengatakan, kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kau perbuat, maka sebagaimana itu pula lah yang akan kau peroleh. Betapa banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya durhaka kepadanya, menyalahkan anaknya melakukan perbuatan buruk, kejahatan dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi sewaktu kecil dia lalai dalam melakukan kewajibannya terhadap anaknya tersebut. Sebab setiap anak yang dilahirkan bagaikan kertas yang kosong. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Nasrani. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang lalai dalam mendidik anaknya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka dia telah melakukan kerugian yang besar bagi dirinya. Sebagian besar kerusakan seorang anak itu disebabkan oleh kelalaian orang tuanya dalam mendidiknya. Sewaktu kecil dia menyia-nyiakannya sehingga ketika dewasa anaknya tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi kedua orang tuanya. Maka durhaka bukan hanya julukan yang patut disematkan kepada orang anak semata, tetapi juga kepada orang tua kepada anaknya. Orang tua yang durhaka ialah orang tua yang tidak menjalankan, lalai dalam menjalankan kewajibannya, terutama dalam memenuhi hak-hak anak-anaknya. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah asar,
Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan tentang anaknya yang durhaka. Maka Umar memintanya untuk menghadirkan anaknya tersebut di hadapannya. Ketika anak tersebut telah tiba di hadapannya, maka Umar bertanya kepadanya, "Lima ta'uqqa abak? Kenapa engkau durhaka kepada ayahmu?" Maka anak tersebut menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ma haqqi alal walidi?" Apa hakku atas ayahku? Maka Umar menjawab, hakmu atas orang tuamu, ayahmu adalah hendaknya dia memilihkan ibu yang baik buat memilihkan nama yang baik dan mengajarkan Al-Quran kepadamu. Maka anak tersebut menjawab, ma fa'ala bi syai'an min dzalik. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh ayahku tersebut kepadaku. Maka faltafata Umar ila ar-rajul faqal. Maka Umar berpaling kepada ayahnya seraya berkata, hal jita ilayya tashku 'uquqa waladik? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengeluhkan anakmu yang durhaka kepadamu? Qad aqaqtahu qabla an yu'aqqiqak. Sungguh engkau telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Wa qad asata ilaihi qabla an yasi'a ilaik. Dan engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Maka berhati-hatilah wahai para ayah. Jangan sampai kita lalai dalam menjalankan kewajiban kita memenuhi hak-hak anak kita. Tugas seorang ayah tidak hanya mentransfer uang, tetapi juga kewajiban hak-hak yang lainnya. Maka di antara hak-hak seorang anak terhadap ayahnya ialah yang pertama, hendaknya dia memilihkan ibu yang baik baginya. Ketika seseorang mencari pasangan, maka sejatinya dia tidak hanya mencari seorang wanita yang cocok buat dirinya, tapi juga yang pantas untuk menjadi anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul walud wal wadud. Menikahlah dengan seorang perempuan yang banyak keturunannya dan penyayang. Karena seorang ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi seorang anak. Tugasnya tidak hanya sekedar melahirkan, tetapi melahirkan generasi. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah hendaknya ia memilihkan nama yang baik baginya. Nama adalah sakral karena mengandung harapan dan doa dari orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa memilihkan nama yang baik untuk anak kita. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah-ayah kalian. Maka perbaikilah, perindahlah nama kalian. Begitu pula pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengubah nama-nama yang tidak baik yang dia temui. Suatu hari Nabi berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Asiyah, yang artinya orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka Nabi menggantinya dengan Jamilah. Nabi mengganti Zaid al-Khair dengan Zaid al-Khair. Mengganti seorang pemuda yang bernama Huzn, sedih, dengan Sahal dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah mendidik dan mengajarinya. Mendidik dan mengajari anak adalah kewajiban yang paling, di antara kewajiban yang paling penting bagi seorang ayah, dan pemberian yang paling utama dari seorang ayah terhadap anaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin." Tidak ada pemberian seorang ayah terhadap anaknya yang lebih utama daripada adab tata krama yang baik. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Luqman Al-Hakim yang mengajari anaknya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ia menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena itu merupakan kezaliman yang besar. Maka hendaknya orang tua mendidik anaknya dengan nilai-nilai agama, sehingga ketika dewasa dia tidak tersesat kepada jalan yang salah. Karena setiap orang tua
bertanggung jawab untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah memberikannya kasih sayang dan melindunginya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Maka ada seseorang, saat itu ada seorang yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi. Lalu dia berkata, li asyara walad maqabbaltu minkum ahada. Aku memiliki 10 orang anak, tetapi tidak satu pun yang pernah kucium dari di antara mereka. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melihatnya, seraya berkata, "Mala yarham la yurham." Barang siapa man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Belas kasih adalah DNA agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa menyayangi seluruh makhluk yang ada di dunia. Maka penduduk langit akan mencintai kita. Namun sayangnya, berdasarkan sumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, terdapat sekitar 18.000 kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak, dan mengejutkannya sebagian besarnya terjadi kepada anak-anak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi seorang anak, tempat mereka berlindung kepada ayahnya, justru menjadi tempat yang menakutkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kelima adalah berlaku adillah di antara anak-anak kita. Islam mengajarkan kepada para orang tua untuk senantiasa berlaku adil kepada anaknya, terutama dalam hal kasih sayang, pemberian dan perhatian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu baina auladikum fin nuhal, kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutf." Bersikap adillah, berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian, sebagaimana pula kalian menginginkan mereka bersikap adil kepada kalian dalam berbakti dan kasih sayang. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah berkata, bersikap adillah kalian kepada anak kalian. Apabila kalian condong kepada salah satu di antara mereka, maka hendaknya kalian menyembunyikannya dan tidak menampakkannya, karena akan menyebabkan permusuhan di antara mereka. Sebagaimana pula kisah Yusuf alaihi salam, ketika saudara-saudaranya mengetahui betapa besarnya kecintaan ayahnya Yakub alaihi salam kepada Yusuf alaihi salam, maka mereka merencanakan keburukan-keburukan terhadapnya. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita adalah sekelompok orang yang lebih kuat, maka sesungguhnya ayah kita berada dalam kesesatan yang nyata. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Maka bunuhlah Yusuf atau campakkan dia ke suatu negeri, sehingga kalian dapat dengan leluasa menatap wajah ayah kalian, dan setelah itu kalian menjadi orang-orang yang saleh. Maka berhati-hatilah wahai para ayah untuk membedakan anak kita dari perkara-perkara dunia, karena yang menjadi motif daripada keburukan yang dilakukan oleh saudara Yusuf adalah kecemburuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر إن شاء الله.